Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faqahana fid din wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah ila yaumiddin, amma ba'du. Jemaah Masjid Jami'atul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kembali atas nikmat karunia yang diberikan Allah taala kepada kita semua. Kita diberikan kesehatan, dilimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya, kita dikumpulkannya kembali di dalam masjid ini guna melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah. Dan tak lupa kita berniat dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunat atasku karena Allah. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir nanti. Qala al-musannifur rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa lakum fid dharain amin. Wa alla hadza fayubda'u bil wudu'i fi ghuslil mayyiti liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lin nisa'i allati ghasalahun ibdatahunna ibda'na bimiyamihinna bimiyahi minha wa madi al wudu'i minha. Wa fil hadisi ummi Atiyah fa idza faraqti min ghuslin salatiha ghuslan taqiyan bima'in sidrin farattuha wudul ghus. Fawadhuha wudu'ul sholati tsumma tasiliha. Sadisan yang keenam, pembahasan yang keenam, kaifiyatul ghusli wa miqdarihi wa mundubatihi. Tata cara memandikan, ukuran-ukuran atau batas-batasnya, dan yang disunat-sunatkan di dalam memandikan mayat. Guslul mayyiti ka gusli janabatil wajibi pih. Memandikan mayat itu sama dengan hukumnya memandikan junub yang wajib padanya. Qaunuhu marratan wahidatan, keadaan mandikan tadi itu cukup satu kali. Yu'ammimu pihal jasad, air tadi itu menyeluruh kepada seluruh tubuh si mayat. Ba'da izalatin najasi, setelah kita menghilangkan najis-najisnya. Jadi buang najis dulu baru mandi. Bisyarti kaunil ma'i tahuran, dengan syarat air untuk menghilangkan najis tadi adalah air yang suci, bukan air sabun. Nah, kalaupun air sabun harus dibilas lagi sekali. Kita membersihkan najis, khusus membersihkan najis kemaluan depan, kemaluan belakang. Apabila sudah pakai sabun, wajib lagi disiram dengan air bersih. Kalau air sabun saja itu tidak bisa mencukupi daripada menghilangkan najis, karena maksud daripada menghilangkan najis adalah dengan air mutlak. Air mutlak itu artinya air yang suci tanpa ada nama sampingannya. Air, bila disebut air saja berarti air mutlak, air suci. Tapi apabila ada sambungan nama di belakangnya air sabun, berarti itu tidak sah untuk menghilangkan najis. Jadi menghilangkan najis dulu, kita hilangkan najis si mayat tadi. Nah, boleh pakai sabun, boleh, tapi setelah itu wajib disiram kembali dengan air bersih.
Fayudaul mayyitu ala saririn, diletakkan di atas mayat itu ala saririn, atas kain. Nah, di atasnya kain. Watustaru auratuhu ma baina surati wa rukbatihi. Kemudian ditutup auratnya si mayat antara pusar sampai lututnya. Memandikan itu ditutup, jangan dibuka. Dibuka begitu digosok, tidak. Tangan kita aja yang masuk tangan kita, gosok seperti itu. Jangan terbuka. Jadi mulai pusar sampai lutut itu ditutup dengan kain bahalai, bahasa Banjarnya kain bahalai. Kain yang panjang itulah, yang belum dijahit, yang berwarna, biasanya warna coklat supaya tidak kelihatan aurat. Ba'da tajridihi an siyabihi inda jumhuri, setelah kita melepas semua pakaian si mayat menurut 3 madhab. Jadi kalau mayatnya tuh ada pakai sempak, dilepas. Kalau sulit melepas, potong aja, karena udah dipakai lagi juga. Potong sempaknya tadi, pakai gunting. Bajunya potong juga. Kalau dia baju kaos, apalagi baju kaosnya tuh ketat, potong aja bajunya tadi. Nah, jangan dilepaskan, sayang bajunya aja, ada nama waris, enggak usah. Nah, enggak usah. Karena kita menggerakkan mayat itu apabila sudah selesai daripada sakaratul maut, itu rasa sakitnya pun masih ada. Masih ada. Jadi tidak usah baju tadi itu dilepaskan, coba sekadar dipotong, dilepas. Jangan dilepaskan, diangkat tangannya, ditarik begitu, jangan. Kasihan mayat. Karena habis sakaratul maut itu pas sakitnya masih ada terasa. Sampai di waktu memandikan pun masih terasa lagi rasa sakitnya sakaratul maut. Nah, itu pendapat lah. Jadi memandikannya tadi itu dilepas dulu bajunya, simpaknya, celananya. Dilepasnya dengan cara apa? Digunting. Digunting. Jadi mudah, kita tidak mengangkat-angkat lagi mayat tadi. Kalau ada perban-perban bekas lukanya, dibuka. Dibuka. Itu menurut 3 madhab. Wa yuqamisuhu inda syafi'iyati, menurut Imam Syafi'i, madhab kita, dipakaikan baju gamis. Nah, sulit banget, agak sulit sedikit. Jadi yang mengatakan dah dilepas bajunya, ditelanjangi mayat tadi, tetapi sebelum ditelanjangi itu ditutup dengan kain yang panjang, itu menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambal. Yang ini yang sering kita kerjakan lah, mandikan mayat. Karena kalau kita pakaikan baju gamis lagi, baju panjang lagi, sulit lagi kayak memasangnya. Terkecuali orang tadi itu meninggal dalam keadaan berpakaian baju gamis. Habis selesai sholat misalnya meninggal, nah mandikannya dengan baju gamis tadi. Paling sempaknya aja lagi dipotong. Jadi yang kebiasaan banyak inilah memandikan mayat ini mengikuti madhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambal. Sedangkan Imam Syafi'i itu menyunatkan memakaikan baju gamis. Mayat tadi dipakaikan baju gamis. Jadi memandikannya dengan baju gamis. Ini jaranglah kita kalau lakukan, jarang. Wa tuqtasalu auratuhu biharaqatin malfufatin ala yadil ghasili. Dibasuhlah aurat si mayat tadi dengan kain yang dilipat ala yadil ghasili, di tangan yang tukang mandi. Masangnya di mana? Di sebelah kiri. Jadi ada kain lagi digulung, dilipat, diikat. Nah, ini khusus untuk membasuhkan kemaluan depan dan kemaluan belakang. Khusus ini. Tangan kiri, inilah tangan kiri. Summa yuwadda'u, kemudian diwudukan. Jadi setelah hilang najis baru diwudukan. Apa niat wudu? Nawaitul wudu'a lihadal mayit lillahi ta'ala. Sengaja aku mewudukan untuk ini mayat karena Allah Ta'ala. Karena wudu itu hukumnya sunat, namun meniatkan
untuk mewudukan mayat hukumnya wajib. Karena si mayat tidak bisa berwudu sendiri. Sekalipun itu pekerjaan sunat, tapi mayat tidak bisa berwudu sendiri. Oleh karena tidak bisa, maka kita ini wajib meniatkan mewudukan mayat. Lah, mayat. Summa yuksalur ra'su summa lihyati bisidirin. Kemudian dibasuhlah kepala si mayat, kemudian jenggot-jenggotnya bisidrin dengan daun bidara. Itu kebiasaan orang, daun bidara. Kalau tidak ada tanaman-tanaman yang lain, bi ayus haqa wa yudrab bima'in qalilin fi ina'in. Caranya daun bidara tadi itu ditumbuk sampai halus, dicampur dengan air. Lah, hatta tabdua lahu ruqwatun, sampai terlihatlah daun bidara tadi itu dicampur dengan air tadi sampai menimbulkan yang namanya buih. Jadi sabun, daun bidara itu dijadikan sabun. Summa yu'arriqu bihil mamadhi'a, kemudian digosok-gosokkanlah kepada si mayat li izalatil waskhi, supaya menghilangkan daki-dakinya. Daki-daki si mayat nih lah. Jadi mulai telinga sini digosok. Nah. Jadi yang pertama sama sekali mandikan mayat itu adalah menghilangkan najisnya dahulu. Menghilangkan najis. Setelah menghilangkan najis, baru menggosok-gosok seluruh tubuhnya, daki-dakinya di sinilah. Nah, telinga sini. Di hidung, pakai cotton bud. Nah, di hidung. Summa yusabu alaihil ma'u tahuru. Kemudian dialirkanlah akan mayat tadi akan air yang suci. Alladhi huwa syartun li sihatil ghusli, karena air suci itu adalah salah satu syarat daripada sahnya memandikan mayat. Fa illam yujad sidrun, apabila tidak ada daun bidara. Fa yustamalu sabuna, maka dipakaikanlah sabun. Jadi kalau tidak ada daun bidara baru sabun. Tapi yang sunatnya daun bidara dahulu. Daun bidara. Au gosulin, atau sabun cucian. Sabun cucian ini yang sering kita lihat tuh ada yang apa? Sabunnya panjang warna biru, bergelombang begitu nah. Itu sabun apa dulu? Sabun cuci lah, sabun cuci zaman dahulu. Jadul. Itu kita masih SD dulu tuh, warnanya biru lah, bergelombang begitu nah, panjang. Jadi kalau tidak ada sabun mandi, sabun cuci. Summa yufadu alaihil ma'u litanzibi, bila sudah disabuni baru dialirkan air lagi. Wa yudkhilu asabi'ahu fi fihi, kemudian memasukkanlah tukang mandi tadi akan jari-jarinya pipihi, pada mulut si mayat. Jadi sekadar yang di depan sini aja palah, di depan sini aja, giginya tuh dibersihkan, giginya dibersihkan. Wa yusawwiqu biha asnahu, kemudian dipakaikan siwak giginya tadi. Wala yuftahu pahu, jangan dibuka mulutnya. Jadi kita lah dengan mayatullah tekan di sini, di bawah dagu sini, tekan supaya giginya rapat. Jadi bila sudah giginya rapat, baru kita gosok giginya tadi pakai kain putih. Setelah itu baru pakai siwak. Pakai siwak. Nah, bila sudah selesai mulut-mulutnya tadilah, telinga-telinganya, hidungnya, mulutnya sudah, wa yunzafu ma tahta azbarihi, kemudian bersihkanlah kotoran-kotoran di bawah kuku si mayat. Bersihkan. Summa yuksalu syaqul aiman illa qadami ba'da idja'ihi ala syaqihil aisar. Kemudian disiramkanlah bagian si mayat yang sebelah kanan menuju kakinya. Menuju kakinya. Summal aisar.
bisabuni dengan sabun, summa yusabu alihil ma'ul khalis, kemudian dibasuhkanlah dengan air yang bersih, fahadihi hiyal guslatul ula wajibatu, inilah mandi yang wajib. Jadi satu kali, bila sudah kanan disiramlah, sudah kanan sampai ke mata kakinya, baru ke kiri. Setelah pakai sabun, baru siram dengan air biasa. Ini paling minimal hukumnya wajib. Nah, wa yundabu tiqrarul gusli salasan. Disunatkan mengulang-ulang sampai 3 kali. Nah, istilah kita sekarang ini yaitu mandi 9. Mandi 9. Kalau di sini mandi 3 kali, di sini ada sabun, ada apa tadi, daun bidara. Kalau tidak ada daun bidara, boleh daun-daun yang harum-harum tuh nah. Yang kembang-kembang orang waktu ziarah ke kubur itu kan ada kembang-kembang yang harum. Jadi susunannya sabun, lah air sabun, air bersih, kemudian air kembang itu dicampur dengan air apa nih? Apa yang kapur barus. Nah, kapur barus. Itu kapur barus susunannya itu paling terakhir, Pak. Paling terakhir. Jadi kalau 3 kali kanan, 3 kali kiri, 3 kali depan, ini jumlahnya baru 3. Diulang 3 kali jumlahnya 9, di sini 9, di sini 9, di sini 9. 3 kali ngulang. Jadi 3 kali menyiram, 3 kali menyiram, 3 kali menyiram. Hitungan 1 kali sudah. Diulang sampai 3 kali, 3 kali, 3 kali, 3 kali, 3 kali, 2 kali, 3 kali, 3 kali, 3 kali, 3 kali, 3 kali, berarti 3 kali, jumlahnya 9, 9, 9. Istilahnya tuh mandi 9. Nah, jadi kalau susunan airnya, inilah susunan airnya. Yang pertama air sabun disiram dulu palah, mandi 9. Air sabun. Habis air sabun baru air apa nih? Air kembang. Habis air kembang yang terakhir baru air kapur barus yang sudah ditumbuk halus. Karena kalau air kapur barus dahuluan nanti disiram dengan air-air yang lain, kata ulama, nanti hilang kapur barus tadi. Lalu tidak menguatkan. Gunanya air kapur barus itu menguatkan, mempertahankan kulit si mayat. Jadi tidak cepat busuk. Makanya ditaruh di terakhir, paling akhir. Jadi mandi 9 inilah, ini manfaatnya bukan untuk sekedar bagi si mayat inilah. Jadi waktu kita di pondok dulu sering mandi ini Pak, sering mandi ini. Bahkan hampir setiap subuh. Jadi di waktu di musola pesantren kita dulu tarhim inilah. Assalatu wassalamu alaik. Bangunan tuh. Wajib mandi tuh. Subuh itu. Sebelum ajan tuh harus selesai mandi sudah. Mandian ke sungai. Mandi 9. Apa manfaat mandi 9 lah kalau kita ketahui lah. Yang pertama, orang itu akan dihindarkan daripada yang namanya sihir. Jadi ada istilahnya pagar diri kita nih lah. Jadi kata almarhum guru sekumpul Bahari dahulu, itu paling minimal setiap subuh Jumat sebelum ajan tuh diamalkan. Kalau kita di pesantren dulu setiap subuh, karena bila sudah ajan Pak, musola itu ditutup, bila ditutup dah siap-siap ditangkapi ustadznya. Bila sudah ditangkapi ustadznya, bila 2 kali, sekali digundul dulu. Bila 2 kali disuruh membersihkan WC ustadz-ustadz yang ada tuh dibersihkan. Bila sudah 3 kali tidak berjemaah, langsung diberhentikan daripada pesantren. Ketat pesantrennya, maka tidak boleh keluar, di pagar tinggi dulu keliling pesantrennya. Jadi mandi subuh terus setelah mandi subuh. Jadi ada yang terlambat lah, orang mau tutup dah mau sholat tadi lah, tidak mandinya, bisa bersikat gigi belum, ketiak bau masam. Ya Allah ya Rabbi. Di dalam kitab Bujairimi juz yang kedua, di antara mandi-mandi sunat itu, apabila kita ingin berkumpul dengan orang banyak, acara apa juga pun disunatkan kita mandi. Apalagi kita ini mau ke masjid, jangan tidak mandi. Apalagi subuh. Nah, apalagi subuh. Kalau tidak bisa mandi, ada aja sabun lah. Nah, gosok di ketiak sini, nah, siram sebentar.
Udah cukup aja, yang penting sikat gigi. Ini sudah tidak sikat gigi, inilah semalaman bekas bau sate. Habis makan bau sate, satenya bersambal lagi, campur lagi pete, harumnya luar biasa. Belum lagi bau keteknya tuh. Jadi saya diajarkan oleh paman saya dahulu, kalau kamu tidak ingin ketek kamu berbulu panjang, satu, yang kedua agak kuranglah baunya daripada ketek-ketek orang, kata beliau begini, di waktu mandi kamu caranya begini, kata beliau. Jadi mandi jongkok begini Pak, mandi. Kalau orang tidak terbiasa sulit Pak. Ini amalan orang dahulu. Ini kata paman saya. Ini tidak boleh terlepas begitulah, harus nempel terus nih. Ini amalan satu. Kita kira-kira dulu nah, besok gitulah habis bangun tidur nah, kira-kira dulu. Ya Allah ya Rabbi. Besok lagi sini. Masya Allah. Nah bila sudah tersuara begitu Pak, ya cukup sudah. Ayo amalkan. Jadi sabun mandi di sini, di sini. Nah, satu. Nah di waktu nanti, astagfirullah. Saya ada amalan lagi pada dari guru kita juga dulu. Kalau kamu ingin kuat memegang seseorang, tidak akan lepas, kata beliau. Di waktu kita istinja, baik pipis atau BAB, tangan kita di sini taruh Pak. Setiap kali pipis atau BAB, tangan taruh di sini. Insya Allah kalau sampai mengejar maling, sampai tangkap begini, tidak akan bisa lepas lagi maling tadi. Nah itu amalan orang dahulu. Tapi kalau tidak terbiasa Pak, sakit. Sakit. Ini nah. Jadi dimasukkan di lipatan kaki sinilah. Duduk. Nah itu amalan orang dahulu Pak. Ada aja orang dahulu tuh menceritakanlah ilmu-ilmu seperti itu. Memang itu manjur semua. Bila guru kita tuh menangkap maling, nah, tangkap beliau tuh biar besar bagaimanapun tidak akan terlepas. Tidak bisa lari lagi sudah kalau kena tangkap beliau tuh. Kemana ceritanya tadi? Mandi 9 lah, ya mandi 9. Nah cara mandi 9 balah yang kita pernah belajar dahulu di pesantren. Mandi 9 itu apa? Ambil gayung. Nah ini bagus diamalkan karena ini amalan ulama-ulama dahulu. Bahkan almarhum guru sekumpul mengamalkan ini. Jadi ambil gayung isi air, baca ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hembuskan di hidung. Nah, jadi tarik nafas, tahan di dada, baca ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hembuskan di hidung. Siram. Siram. Sampai 3 kali. Baru ambil nafas lagi. Ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman. Hembuskan melalui hidung. Siram bahu kanan. Nah, sampai 3 kali seperti itu. Ambil lagi air di gayung. Baca ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim. Siram ke kiri. Nah, sudah. Itu mandi 9. Manfaatnya insya Allah Pak, kita akan terjaga daripada sihir, itu yang pertama. Yang kedua, kita akan terhindar daripada yang namanya diganggu jin. Terkadang cepat kesurupan. Istilah bahasa Banjarnya lamah buluan. Bulu tidak ada yang karas lah, kecuali bulu landak. Lamah buluan. Tahu lah lamah bulu bahasa Indonesianya Pak? Apalah lamah bulu itu lah. Sebentar-bentar melihat jin kesurupan. Apa bahasa Indonesianya Pak? Bahasa Banjarnya lamah buluan. Sama juga kah? Berarti sampai orang Banjar juga nih. Nah, jadi orang yang lamah buluan itu bagus mandi 9 untuk memagar diri. 2 manfaatnya itulah. Yang ketiga, kita akan diberikan wibawa. Wibawa.
Tapi mandinya syaratnya adalah mandinya sebelum azan subuh. Kalau sesudah subuh bukan mandi 9 lagi. Dan insya Allah telah itu amalan tadi itu termasuk untuk menguatkan badan kita. Tidak ibarat kita misalnya dalam 2 minggu tuh sakit, tubuh kita ini kurang bersemangat. Insya Allah kalau mengamalkan itu mungkin 2 bulan baru terasa sakit. Kalau kita pekerja berat lah. Itu cara mandi 9 untuk diri pribadi masing-masing lah. Paling minimal kata almarhum guru sekompo dulu subuh Jumat. Subuh Jumat. Kalau bisa setiap subuh. Jadi prakteknya tadilah cara menghilangkan, ya mengurangi, bukan bisa menghilangkan lah, mengurangi bau badan. Caranya seperti itu tadi. Di waktu istinja tadi, untuk bisa kuat pegangan kita ini memegang atau menangkap sesuatu, itu bagus yang menjadi kiper bola tuh. Nah, itu bagus tak? Yang pemain-pemain bola tuh bagus tuh amalannya tak? Yang senang main bola adalah tuh amalannya tak? Karena pernah Pak teman kita nih lah, teman kita sendiri nih yang mengamalkan itu. Di saat mau kelahinya, kerjanya kelahi aja kan, kelahi. Tangkapnya begini Pak lah, tidak bisa lagi melepas musuhnya tadi. Itu amalannya ternyata. Jadi bila sudah 3 kali dimandikan mandi 9 lah, summa yunshapu fi thawbin, kemudian dikeringkan, dipakaikan baju. Dikeringkan pakai anduk dulu mayat tadi. Wa yuj'alu hanutu al-ra'sihi wa lihyatihi wa yudalu kafur ala maudhi'i sujudihi. Kemudian dijadikanlah apa namanya bisa kita adalah nih hanut. Hanut itu minyak harum lah, cuma minyak harumnya tuh sejenis yang tidak berwarna tuh, nah apalah tidak berwarna, ditaruh di mana, di ala ra'sihi, di kepalanya, kapas yang dipubuhi minyak harum, tapi minyak harumnya tidak berwarna. Kalau kita sekarang berwarna kuning banyak minyak harum tadi. Kalau bisa tuh cari minyak harum nih lah, untuk menetesi di kapas-kapas tuh minyak harum yang tidak berwarna, seperti warna putih kah, seperti misik tuh, nah ada misik putih ada. Waliyatihi wa yudaul kafur ala maudi sujudihi, kemudian diletakkan kapur, apanya kapur barus, ala maudi sujudihi, di atas tempat sujudnya, maksudnya dahinya. Sawaun fihil muhrimu bil haji aw awil umrati wa ghairihi indal hanafiyati wal malikiyati, sama adalah orang yang mati itu orang yang lagi bermuhrim melaksanakan haji, di waktu tauf di Baitullah misalnya keinjak orang mati, atau pada waktu umrah mati, tetap dipakaikan pakai kapas yang dibubuhi minyak harum. Itu cuma pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Menurut Imam Syafi'i lah itu hukumnya haram. Kenapa? Nanti orang-orang yang belum menyelesaikan hajinya lah meninggal dunia, mau tahallul meninggal, kaget jantungan apakah, taub di Baitullah baru 1 kali diinjak orang mati. Kenapa tidak boleh minyak haram? Ya, karena mereka belum menyelesaikan daripada haji mereka. Nanti pada waktu nanti di halo di padang mahsyar palah dibangkitkan orang-orang yang berhaji atau ibu umroh yang belum menyelesaikan hajinya, mereka akan membacakan talbiyah labbaik Allahumma labbaik, menyelesaikan haji mereka. Nah, oleh karena demikian menurut Imam Syafi'i tidak boleh dipakaikan minyak harum, karena orang berumroh selama masih berpakaian ihram tidak boleh pakai minyak harum. Boleh. Fayutibul muhrimu wa yuqta ra'sahu indahum. Dipakaikan minyak harum orang yang muhrim, artinya mayat yang lagi berpakaian ihram meninggal dunia atau umrah,
wa yunta ra'sahu indahum, dan ditutup kepala mereka menurut pendapat mereka, li umumil amri bil ghusli mutlaqan, karena umumnya suruhan untuk mandikan mayat secara mutlak. Wa qala Syafi'iyyatu wa Hanabilatu, berkata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, la yuqta ra'sul muhrimi idza mata, jangan ditutup kepala mayat yang masih berpakaian ihram, artinya matinya itu, meninggalnya itu di waktu masih berihram, idza mata, apabila dia mati, wala wala yumassu tiban, dan jangan pula disentuhkan dengan minyak harum. Di hadis Ibnu Abbas, karena ada hadis Ibnu Abbas, qala, mengatakan Ibnu Abbas, utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam birrajulin wa qisasihi ramathu pakasar unuquhu. Jadi didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas, birrajulin, seorang laki-laki, diantarkan mayat laki-laki di hadapan Rasulullah. Wa qasattuhu wa qusiyatuhu, kemudian diceritakan si mayatnya tadi. Ramathu pakasat unuquhu, dia ini kena apa? Kena lempar senjata, kemudian apa nih, lehernya ini hampir putus. Pamata, kemudian dia mati. Wahwa muhrimun, pada waktu dia mati dia masih berpakaian ihram. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kafinuhu fi saubaini, kapanilah mayat ini yang masih berpakaian muhrim ini, kaf saubaini, dua pakaian lagi ditambah. Jadi kalau kita misalnya inilah pernah umroh atau pernah haji, ada masih kain apa? Kain ihram kita lah, itu boleh dimasukkan, dihitung daripada kita nanti meninggal dunia, dipasangkan juga boleh. Waghsiluhu bima'i sidrin, mandikanlah, kata Rasulullah, mayat yang mati ini, yang masih berpakaian ihram ini, mandiin dengan bima'in, dengan air, wasidrin, dan daun bidara. Jadi daun bidara ini banyak manfaatnya, diantaranya itu menolak sihir. Diantaranya menolak sihir. Jadi kalau orang kena pelet nih, padahal ini ada amalan dari guru kita dulu, amalan. Jadi daun bidara, kan ada pohon yang bercabang-cabang berduri-duri kan lah, itu dibersihkan dulu durinya. Cari yang ada cabangnya begini. Kalau orang itu kena santet, kena santet, atau kena apa namanya nih, parang maya, atau kena digampiri orang, cari batang daun bidara tadi yang begini. Jadi kaki kita melangkah sebelah kanan sebelah sini, sebelah kiri sebelah sini. Nanti tutup, kan rantingnya beginilah. Nah, ini kaki ini masuk ke sini, kaki kanan ke sini, kaki kiri ke sini. Lalu ujungnya ini tadi dikunci, diikat. Jadi habis diikat, daun bidara tadi itu, daun-daun bidara itu ditaruh di gayung, disiramkan, dimandikan di apa tadi? Di atas ranting pohon bidara tadi. Nah, itu cara menghilangkan ilmu sihir. Itu kalau tidak salah itu dalam kitab Syamsul Ma'arif. Kitab Syamsul Ma'arif itu banyak pengobatan-pengobatan yang secara yang medis ada, atau magis, sekarang bahasa sekarang tuh magis pun ada juga di sana. Nah, Rasulullah SAW sama seperti memakai daun bidara. Jadi ini bagus. Daun bidara ini kalau ada yang punya halaman rumah, ditanam daun bidara tadi. Itu paling ampuh yang menghilangkan, dalam kitab Syamsul Ma'arif, paling ampuh menghilangkan sihir seseorang. Dan itu termasuk daripada untuk mengunci. Jadi bila sudah kita mandi, hilanglah. Karena dengan adanya daun bidara tadi, batang daun bidara tadi begini, ujungnya itu kita pertemukan begini, lalu kita ikat. Daun bidara kita kumpulkan di gayung atau di ember, lalu kita mandikan. Mandian pertama itu menghilangkan daripada ilmu sihir. Mandi yang kedua dan yang ketiga itu untuk memagari tubuh orang tadi. Insya Allah tidak kena lagi, Pak. Nah, itu daun bidara. Wala tukhammiru ra'sahu. Nah, jadi kata Rasulullah, kapani lagi, tambahi kapan dua. Yalah, karena dia mati dalam ihram, tambahi lagi dua pakaian. Supaya jumlahnya tiga. Laki-laki kan tiga, perempuan lima. Nah, setelah dua pakaian, kata Rasulullah, mandikan dengan daun bidara.
Wala tukhammiru ra'sahu, tetapinya jangan ditutup kepalanya. Bukan sekadar ditutup lagi, pakai payung pun tidak boleh kan, orang umrah atau pada waktu tawaf di Baitullah itu tidak boleh pakai payung. Nah, sama halnya ini, orang yang belum menyelesaikan ini sama dalam keadaannya nantinya tuh dia tidak boleh ditutup kepalanya. Wala tukhammiru ra'sahu, jangan ditutupi kepalanya. Jangan ditutup. Kalau dipasangkan peci lagi lalu dikasangi imamah di sini jangan. Itu khusus kepada orang-orang yang bukan mati dalam keadaan berihram. Jadi orang tidak yang masih berpakaian ihram, matinya dalam keadaan berihram, itu kepalanya biarkan aja. Enggak usah ditutup dengan peci, enggak usah ditutup dengan kain, biarkan aja. Jadi tinggal pasang kain kapan aja lagi. Biar aja rambutnya terbuka sini, enggak apa-apa. Wala taqribuhu tiban. Nah, jadi kata Rasulullah, jangan kalian dekatkan dengan minyak harum. Karena orang-orang masih ihram itu tidak boleh pakai minyak harum. Pakai payung tidak boleh, pakai minyak harum tidak boleh. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati yulabbiya. Karena bahwasanya nanti di hari kiamat kata Rasulullah, orang yang mati masih dalam keadaan berihram itu, maka orang tadi nanti dibangkit di hari kiamat yulabbiyu, dia akan membaca talbiyah. Fal muhrimul mayyitu kal muhrimil hayyi. Jadi kata Imam Syafi'i, mayat yang berihram itu sama dengan sama dengan orang berihram yang lagi hidup, li baqai ihramihi indahum, karena masih kekal lagi ihram mereka terhadap diri mereka, karena belum selesai. Beda kalau kita sudah selesai tahallul, silahkan lepas lagi pakaian ihram, mati, nah tidak boleh lagi seperti orang yang masih dalam keadaan berihram lah. Jelaslah jangan mandikan mayat lah. Qala Hanafiyatu wal Malikiyatu, berkata Imam Hanafi dan Imam Malik, la yusrahu wa la yulhaqu sya'ruhu wa la yaqusu zufruhu illal maksura. Jangan disisir rambut si mayat. Nah, ini pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, tidak boleh rambut mayat itu disisir. Wala yuhlaqu, jangan pula dipotong sya'rahu akan rambutnya. Wala yaqusu zufrahu, dan jangan pula dipotong kukunya. Illal maksura, kecuali kukunya tadi, kukunya yang sudah patah-patah. Ada patah sedikit misalnya di ujung sini, nah itu disunatkan untuk dipotong. Wala sa'ri min ra'si, jangan pula rambutnya, walahyati, dan jenggotnya. Wala yuskhanu itla hajata ilahi. Fahada makruhun, ini hukumnya makruh. Wal karahatu indal Hanafiyati tahrimatan. Jadi makruh di sini adalah makruh yang haram menurut Imam Abu Hanifah. Walau quti'a zufruhu aw sya'ruhu, apabila dipotong kukunya, dipotong rambutnya, udri jama'ahu fil kapan, maka wajib dimasukkan di dalam kain kapan. Ini kita bahas kemarin tuh lah. Jadi bila kukunya panjang nih lah, potong. Bila sudah dipotong, ikutkan di saat mandi, kemudian masukkan di dalam kain kapannya. Sunat dimasukkan di dalam kain kapan. Bila tidak bisa lagi karena kain kapannya sudah diikat, wajib dimasukkan di dalam kubur si mayat tadi. Itu hukumnya wajib. Wa qala Syafi'i, itu berkata Imam Syafi'i, fil jadid, kaul jadid, artinya pendapat beliau yang dahulu, yusrahu sya'ru ra'si waliyati bi mistin wasi'in asnan bi rifkin. Disisirlah rambut si mayat, jenggot si mayat, bi mistin wasi'inil asnan, dengan sisir yang jarang-jarang gigi-giginya. Bi rifkin, dengan lemah lembut disisir rambut mayat tadi. Wa yuraddul mantufu ilahi, kemudian dikembalikan yang putus-putus daripada rambutnya. Hukumnya wajib telah menaruh lagi di mayat tadi. Wal azharu, pendapat yang paling jahir, nampak karahatul akhdhi sya'ri ra'sihi, dimakruhkan mengambil
rambut daripada si mayat, wajupri kukunya, wasya'ri ibtihi bulu ketiaknya, wa anatihi dan daripada bulu ari-arinya, wasyaribihi dan kumisnya. Li'anna ajazal mayyiti muhtarimatun, karena bahwasanya bahagian-bahagian yang ada di tubuh si mayat itu masih dihormati. Wa qall Hanabilatu fil arjahi riwayataini. Nah, ini ada pendapat lah. Berkata Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambal aja yang berpendapat seperti ini. Ini siapa tahu ketemu nih lah. Wa yuqassu syariba ghaira muhramin, maka dicukurlah kumis mayat yang tebal lah, tetapinya orang tadi itu mayat tadi itu tidak masih dalam keadaan berihram. Artinya bukan orang-orang umrah atau orang-orang haji. Itu boleh kumisnya tadi dicukur. Siapa tahu cukurnya tuh sampai ke sini panjangnya nah. Kalau bahasa Banjarnya sengot memanting. Nah, tahulah yang sampai berbelok ke sini nah. Itu bila seperti itulah sulit kita membersihkan adalah membersihkan air apa? Kan wajib ini memandikan mayat ini kan sama dengan memandikan mandi junub juga. Jadi harus seluruh kulit ini kena air. Jadi kalau karena sangat tebalnya di sini menyulitkan kita memasukkan air di daerah bibir atasnya sini, maka kata Imam Ahmad bin Hambal itu dicukur kumisnya supaya meresap air. Wa yuqlamu azfaruhu intola. Ini masih pendapat Imam Ahmad bin Hambal lah. Dan dipotong kukunya jikalau panjang. Wa yu'khadhu sya'ru ibtahi li anna dzalika tanzifun, dan boleh pula dicabut bulu ketiaknya si mayat li anna dzalika tanzifun, karena itu untuk membersihkan. La yata'allaqu bi qatli udwin, itu tidak ada kata beliau hubungannya dengan memutus atau memotong daripada anggota mayat. Bulu ketiak itu dicabut. Kalau bulu ketiak itu sunat dicabut, kalau bulu ari-ari itu sunat dicukur. Nah, bagi laki-laki sunat dicukur bulu ari-ari, bagi perempuan hukum sunat dicabut. Jadi ada yang angkat tangan ibu-ibu, Pak Ustadz ya, bagaimana nanti kalau jadi bisulan? Nah rupanya jadi bisul dicabut itulah kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Istimal Luqutni, bagaimana cara meletakkan kapas pada si mayat, nanti insyaallah minggu yang akan datang kita bahas. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.